Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Christian Fieri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan job evaluation. Terima kasih untuk Pak Rama Chandra Jaya yang telah mengizinkan saya untuk hari ini boleh mempresentasikannya. Oke, nah yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama itu, apa itu job evaluation? Yang kedua, mengapa job evaluation itu penting? Yang ketiga adalah proses dari job evaluation. Dan poin yang terakhir adalah studi kasus. Nah, apa itu job evaluation? Pengertian dari job evaluation adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembayaran dan insentif yang adil diberikan kepada karyawan berdasarkan nilai dan kontribusi pekerjaan mereka. Nah, lalu ke poin berikutnya, mengapa job evaluation itu penting? Saya membagikan ada 3 poin. Yang pertama yaitu memastikan penghargaan yang adil, lalu yang kedua adalah mendorong kesetiaan karyawan, lalu yang ketiga adalah mendukung perencanaan sumber daya manusia. Kita bahas dari poin yang pertama, memastikan penghargaan yang adil. Nah, dalam job evaluation, jadi memungkinkan perusahaan untuk menentukan itu penghargaan dan kompensasi yang adil berdasarkan tanggung jawab, persyaratan, kualifikasi, dan kompleksitas pekerjaan. Nah, lalu ada yang kedua itu mendorong kesetiaan karyawan. Nah, perusahaan itu kan memiliki sebuah sistem. Nah, mungkin berbeda di berbagai perusahaan, tapi dalam perusahaan itu biasanya, ada ya, perusahaan yang transparan dan objektif. Nah, jadi karyawan tuh merasa dihargai dan mereka tuh merasa diperlakukan secara adil gitu. Nah, sehingga, karyawan ini tuh, merasa memiliki perusahaan tersebut gitu. Sehingga dari mendorong kesetiaan karyawan itu mendorong semangat gitu, semangat dan kepuasan dari karyawan. Lalu poin yang ketiga itu adalah mendukung perencanaan sumber daya manusia. Nah, job evaluation ini membantu perusahaan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, ada termasuk, pengembangan karir, lalu ada penggajian, lalu ada yang ketiga promosi, dan pengembangan organisasi secara keseluruhan. Oke, baik ke slide berikutnya. Nah, lalu ada proses proses dari job evaluation. Nah, ini saya membagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis pekerjaan. Lalu yang kedua adalah penilaian faktor-faktor pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah penilaian relatif pekerjaan. Keempat adalah penentuan struktur kompensasi. Yang kelima adalah komunikasi dan implementasi. Nah, identifikasi ini, adalah contohnya identifikasi, dan dokumentasi tugas, tanggung jawab, persyaratan, kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan. Lalu yang kedua adalah penilaian faktor pekerjaan, menilai faktor-faktor seperti pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, kerjasama, dan kondisi kerja yang relevan dengan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah penilaian relatif pekerjaan, membandingkan pekerjaan berdasarkan skala nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, dari poin yang keempat adalah penentuan struktur kompensasi. Nah, menentukan struktur gaji dan penghargaan berdasarkan hasil dari job evaluation. Lalu yang poin kelima adalah komunikasi dan implementasi. Mengkomunikasikan hasil job evaluation tersebut kepada karyawan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam sistem kompensasi. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah studi kasus dari pemanfaatan job evaluation di perusahaan.
Jadi kita ambil contoh dari sebuah perusahaan retail ABC ya, mereka adalah perusahaan retail yang memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi. Nah, perusahaan ini tuh menyadari pentingnya memiliki sistem yang adil dalam menilai pekerjaan dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada karyawan mereka. Nah, jadi oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menerapkan job evaluation dalam organisasi mereka. Nah, lalu perusahaan ini tuh menerapkan, beberapa langkah gitu. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis pekerjaan. Dalam identifikasi dan analisis pekerjaan, nah perusahaan retail ABC ini melakukan, eee, identifikasi dan analisis berbagai pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Nah, lalu mereka mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, persyaratan kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan dengan seksama. Contohnya atau misalnya, mereka mengidentifikasi perbedaan pekerjaan antara staf penjualan kasir dan manajer toko. Nah, lalu di poin berikutnya setelah itu mereka, melakukan penilaian faktor-faktor pekerjaan. Nah, perusahaan ABC ini tuh melakukan seperti menilai faktor-faktor pekerjaan seperti pengetahuan tentang produk, keterampilan penjualan, ada kemampuan, pelayanan pelanggan, tanggung jawab dalam, mengolah inventaris, dan kemampuan kerjasama dengan tim, gitu. Dan proses ini dilakukan dengan hati-hati dan objektif. Lalu berikutnya ada penilaian relatif pekerjaan. Nah, perusahaan retail ABC ini membandingkan pekerjaan berdasarkan skala nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka menggunakan hasil, penilaian faktor-faktor pekerjaan untuk menentukan, peringkat peringkat relatif dari setiap pekerjaan di dalam perusahaan retail mereka. Jadi tujuan ini, membantu mereka memperoleh pemahaman yang jelas tentang tingkat kompleksitas dan kontribusi relatif dari masing-masing pekerjaan. Nah, setelah itu, perusahaan ABC itu menentukan struktur kompensasi gitu, berdasarkan hasil job evaluation perusahaan. Nah, mereka menetapkan rentang gaji untuk setiap, peringkat pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti, tingkat tanggung jawab, keterampilan penjualan, lalu ada pengalaman dalam industri retail, dan kinerja individu. Hal ini memastikan bahwa karyawan diberikan penghargaan sesuai dengan kontribusi dan nilai pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya perusahaan retail ABC ini mengkomunikasikan hasilnya kepada karyawan. Mereka menjelaskan bagaimana, sistem job evaluation bekerja, mengapa itu penting, dan bagaimana itu akan mempengaruhi kompensasi mereka. Lalu perusahaan, retail ABC ini mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam sistem kompensasi mereka berdasarkan hasil dari job evaluation. Nah, lalu di poin yang terakhir ini, perusahaan ABC ini, eee, mengalami, manfaat yang signifikan. Jadi setelah mereka menjalankan job evaluation, mereka itu mendapatkan manfaat. Nah, ada 2 poin, yang poin pertama adalah keadilan dan transparansi. Jadi di sini karyawan tuh merasa, bahwa sistem kompensasi yang adil dan transparan karena kompensasi mereka didasarkan pada nilai pekerjaan yang objektif, gitu. Jadi karyawan mengalami, eee, bukan mengalami, jadi, karyawan merasa puas gitu, karena diberikan penghargaan sama sama perusahaan, merasa dihargai oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu manfaat dari job evaluation yang diperoleh adalah pengembangan karir. Nah, job evaluation membantu perusahaan retail ABC dalam mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk dipromosikan atau mendapatkan penugasan dengan tanggung jawab yang lebih besar, seperti manajer toko. Jadi di sini perusahaan retail ABC juga melihat potensi dari karyawan. Apakah karyawan tersebut, bisa nih kita naikin jabatannya, bisa nggak nih, diberikan tanggung jawab yang lebih, gitu.
Nah, sekian, presentasi, dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih udah, menyaksikan video presentasi dari saya.